Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Azila Cahyani dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bab teori perilaku konsumen dan produsen. Materi yang pertama yaitu pendekatan fungsi utilitas. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti mengukur berat atau tinggi. Contohnya, seorang yang mempunyai berat 100 kg bisa dikatakan mempunyai berat 2 kali lebih berat dibanding orang yang mempunyai berat 50 kg. Demikian pula halnya dengan kepuasan atau utility. Tingkat utilitas sebesar 200 dikatakan 2 kali lebih besar daripada 100. Pendekatan utilitas dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa harga dan kuantitas yang diminta berhubungan secara terbalik. Asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Utilitas sama dengan U dalam kurung barang X, barang Y, barang Z. Yang kedua, konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran mereka. Yang ketiga, utilitas dapat diukur secara kardinal. Dan yang terakhir, marginal utility dalam kurung MU dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU menurun. Marginal utility atau MU adalah perubahan total utility dalam kurung TU yang disebabkan oleh tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi. Perbandingan antara marginal utility dalam kurung MU dan harga dalam kurung P. Seorang konsumen akan memilih barang-barang yang dikonsumsinya yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran. Syarat utilitas yang maksimum adalah perbandingan antara MU dan harga adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Misalnya, barang X, barang Y, dan Z dapat dirumuskan MYX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ. Slope very marginal utility dalam kurung MU. Asumsi bahwa MU semakin menurun menunjukkan bahwa kurva permintaan akan barang-barang berslope negatif. Konsumen akan mengurangi kuantitas yang dibeli jika harga suatu barang naik, sesuai dengan perbandingan rumus di atas. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen dapat diartikan sebagai perbedaan jumlah total uang yang konsumen bersedia membayar untuk suatu barang atau pelayanan dan jumlah total uang yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. Surplus konsumen dapat ditunjukkan dalam grafis diagram standar dan permintaan. Jadi dapat dikatakan bahwa surplus konsumen yaitu kelebihan kesejahteraan yang diperoleh oleh konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dengan jumlah harga yang lebih rendah daripada kemauannya untuk membayar. Dampak perubahan harga terhadap surplus konsumen. Dalam situasi normal, tingkat surplus konsumen akan berubah dengan berubahnya harga pasar dari barang atau pelayanan, dihubungkan dengan analisis permintaan dan penyediaan. Permintaan tidak berubah, maka suplai yang rendah dari suatu barang atau pelayanan akan meningkatkan harga barang atau pelayanan itu. Menurunkan surplus konsumen sehingga menurunkan kesejahteraan ekonomi konsumen dengan asumsi bahwa barang tersebut merupakan pelayanan kesehatan yang efektif, maka menurunnya kesejahteraan ekonomi akan menurunkan tingkat kesehatan konsumsi. Sebaliknya, surplus tidak berubah.
Jika permintaan yang meningkat terhadap barang atau pelayanan akan meningkatkan harga, surplus konsumen, dan kesejahteraan ekonomi. Surplus konsumen setelah terjadi peningkatan permintaan, barang lebih besar daripada keadaan awal. Jika permintaan barang tersebut inelastis terhadap harga, sebaliknya, makin inelastis terhadap harga, makin kecil pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan barang. Sebaliknya, makin inelastis terhadap harga, makin kecil pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan barang. Dan jika permintaan elastis terhadap harga, maka konsumen tidak bersedia membayar harga tinggi untuk barang atau pelayanan itu, sehingga surplus konsumen tidak banyak berubah. Surplus konsumen setelah terjadi peningkatan permintaan tidak banyak berubah dibandingkan dengan keadaan awal jika permintaan barang tersebut elastis terhadap harga. 2. Indifference survey. Indifference survey yang artinya yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifference survey ini memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang ataupun konsumen. Adapun ciri-ciri kurva indifferent ini. Yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Dalam artian, konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Yang kedua, cenderung ke arah titik origin, yang menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifferent yang berbeda. Seperti halnya pendekatan tingkah laku konsumen melalui pendekatan kardinal. Pendekatan teori tingkah laku konsumen melalui pendekatan ordinal juga memiliki jumlah asumsi yang berlaku. Ada beberapa konsumsi yang harus ada pada pendekatan ordinal ini. Dalam pembentukan kurva indifferent yang harus dilewati yaitu yang pertama, rationality atau konsumen diasumsikan rasional. Dalam artian konsumen memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua, utility adalah bersifat ordinal, yang artinya konsumen cukup memberikan rangkaian atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian, konsumen tidak perlu memberikan satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, menganut hukum diminishing marginal ratio of substitutional, yang artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumen barang yang lain, dapat digambarkan dengan kurva indifferent. Keempat, total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Yang terakhir, bersifat konsisten atau transitivity of gesture art, yang artinya bila A lebih dari B sedangkan B lebih dari C, maka barang A lebih disukai daripada B dan barang B lebih disukai dari C. Kesimpulannya bahwa A lebih dari B, B lebih dari C, maka A tentu lebih besar daripada C. Kurvanya bisa dilihat seperti ini. Adapun beberapa properti atau sifat-sifat kurva indifferent. Yang pertama, kurva indifferent yang lebih tinggi
lebih disukai daripada yang lebih rendah. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap konsumen biasanya lebih suka jika dapat mengkonsumsikan barang dalam jumlah lebih besar atau lebih banyak. Yang kedua, kurva indifferent yang lebih tinggi melambangkan ketersediaan barang lebih banyak daripada kurva di bawahnya. Seperti ini. Yang kedua yaitu kurva indifferent melengkung ke bawah. Ciri-cirinya. Pertama, konsumen bersedia menukarkan suatu barang jika ia memperoleh lebih banyak barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Yang kedua, jika jumlah suatu barang berkurang, maka jumlah barang lain harus meningkat. Kurvanya dapat dilihat yang seperti ini. Untuk yang ketiga, kurva indifferent tidak saling berpotongan atau prinsip transivitas. Ciri-cirinya seperti ini. Titik A dan B memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Titik B dan C memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Hal ini berarti titik A dan C akan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Padahal titik C menggabungkan lebih banyak daripada titik A. Yang keempat yaitu more is better atau lebih banyak disukai dari sedikit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi produsen. Produsen adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dan dipasarkan. Sebuah usaha produksi baru bisa dikerjakan dengan baik apabila dijalankan oleh produsen atau yang sering kita sebut dengan pengusaha. Dalam memasarkan barang-barang dagang atau jasa, biasanya produsen menawarkan harga yang relatif rendah karena produsen merupakan agen langsung yang banyak dicari oleh orang-orang, khususnya para pedagang, untuk membeli barang dagangannya yang nanti mereka akan jual kembali dengan harga yang relatif cukup tinggi. Bentuk-bentuk dari organisasi perusahaan yaitu ada 4, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas, bentuk lain organisasi perusahaan yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Dan yang terakhir adalah perusahaan perkongsian atau firma. Tujuan dari perusahaan itu sendiri adalah memaksimumkan keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan yang dapat dipenuhi apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi, maka kekurangan atau kerugian akan dialami. Keuntungan maksimum diperoleh apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Perusahaan pun juga meminimumkan biaya produksi dalam menentukan komposisi faktor produksi yang akan meminimkan biaya produksi. Produsen juga memperhatikan besarnya biaya tambahan dari penambahan faktor produksi yang digunakan. Juga memperhatikan penambahan hasil penjualan dari penambahan faktor produksi. Berikut adalah 4 hal yang agar berhasil menjadi seorang pengusaha, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan perilaku produsen yang merugikan masyarakat dan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan terdapat juga teori perilaku produsen, yaitu yang pertama adalah menjadi kreator dan desainer dalam penciptanya dan dalam barang atau jasa. Yang kedua adalah memilih, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dan teknologi sementara digunakannya secara efisien. Yang ketiga adalah memilih tempat dan menata letak mesin untuk proses produksi. Yang keempat adalah melaksanakan proses produksi untuk meningkatkan daya guna barang atau jasa dan memperbanyak persediaan barang atau jasa untuk kepentingan masyarakat. Dan yang kelima adalah mendistribusikan dan menjual barang atau jasa kepada masyarakat. Untuk itu, demi menjaga stabilnya harga pasar dan perilaku produsen juga para pelaku ekonomi lainnya, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur segala tindakan ekonomi dan jangan sampai terjadinya istilah monopoli perdagangan yang pasti akan mengakibatkan kerugian baik dalam skala kecil maupun dalam skala global. Dalam pengorganisasian produsen tersebut,
Terdapat prinsip produsen, yaitu mengambil unit tambahan faktor produksi dalam biaya per rupiah akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Dan terdapat dua jangka waktu analisis, yaitu yang pertama adalah jangka pendek. Jangka waktu terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap. Dan yang kedua adalah jangka panjang, yaitu waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Yang kelima yaitu fungsi produksi. Pengertian produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik merupakan fungsi produksi. Dalam teori ekonomi, setiap produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara faktor-faktor yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Efisiensi produksi. Efisiensi adalah rasio yang mengukur keluaran atau produksi suatu sistem atau proses untuk setiap unit masukan. Efisiensi produksi dapat diartikan sebagai upaya penggunaan input atau faktor produksi yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil produk tertentu. Efisiensi produksi merupakan banyaknya hasil produksi secara fisik yang diperoleh dari suatu kesatuan faktor produksi atau input. Terkait dengan penelitian ini, maka efisiensi yang dianalisis meliputi yang pertama yaitu efisiensi teknis, yang kedua efisiensi harga atau efisiensi alokatif, yang ketiga yaitu efisiensi ekonomis. Fungsi produksi Chap Douglas. Menurut Soekartawi, produksi hasil komoditas pertanian sering disebut korbanan produksi karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Untuk menghasilkan suatu produksi diperlukan hubungan antara faktor produksi atau input dan komoditas atau output. Secara matematik, dapat dituliskan dengan menggunakan analisis fungsi produksi Chap Douglas. Fungsi produksi Chap Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dengan satu faktor peubah. Dengan mengonsumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut yaitu H sama dengan F kali L. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata. Dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi, sementara faktor yang dibagi tetap, dan bila hal ini dilaksanakan terus, maka produksi total pun akan semakin menurun. Dikarenakan faktor produksi tetap semakin jenuh atau kehabisan nilainya. Misalnya adalah tanah yang kehabisan unsur haranya, sehingga mengurangi kesuburannya bila ditanami dan digarap secara terus-menerus. Teori produksi dengan dua faktor peubah.
Teori produksi dengan dua faktor peubah yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja atau tenaga kerja dan modal. Yang paling mudah dikombinasikan adalah antara faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja diperhadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor peubah tersebut. Hasil produksi sama dalam teori ini akan ditunjukkan oleh suatu kurva yang diberi nama isoquant curve atau isoquentsisi, sedangkan biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut dengan isocost atau biaya sama.